got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Afifah dengan NIM 4302021000070. Saya dari program studi manajemen dakwah. Di sini saya sedang mengerjakan tugas UTS mata kuliah filsafat dakwah yang diampu oleh ibu dosen cantik yaitu Bu Novi Purnia Putri MA. Nah, di sini saya akan mereview sedikit tentang jurnal yang ditulis oleh Dewi Rohmah. Judulnya itu Ilmu dalam Tinjauan Filsafat, Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. Nah, ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi kehidupan sosial masyarakat, teman-teman. Karena dapat menjadi tolak ukur untuk melihat maju atau mundurnya suatu bangsa. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, lalu para filosof berupaya membangun pola pikir yang logis dan sistematis terkait dengan suatu ilmu pengetahuan. Dan para ahli filsafat membagi studi filsafat ilmu pengetahuan menjadi 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ilmu ditinjau secara ontologi itu adalah ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Ilmu bertugas untuk menggambarkan, dan filsafat itu bertugas untuk menjelaskan fenomena alam semesta. Dan kebenarannya berasal dari hasil pemikiran sepanjang pengalaman yang dialami. Nah, secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya yaitu ontos, yang artinya itu ada, dan logos itu artinya ilmu. Nah, cara singkatnya itu ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada atau ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup, tentang suatu keberadaan yang ada dan yang mungkin ada. Nah, ontologi juga menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat karena membahas tentang realitas atau kenyataan. Sedangkan kata ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab, asal katanya dari alima, yang artinya pengetahuan. Kajian ontologi dikaitkan dengan objek ilmu dalam pandangan Islam dan terbagi menjadi 2. Yang pertama itu objek ilmu pengetahuan yang bersifat materi, yaitu maksudnya ilmu yang bisa didengar, dilihat, atau dirasakan. Contohnya ilmu sains, ilmu politik, atau ilmu sosial budaya. Dan yang kedua adalah ada objek ilmu yang bersifat non materi, yaitu ilmu yang tidak bisa didengar, dilihat, atau dirasakan, yang lebih bersifat kepada kepuasan. Contohnya itu objek yang bersifat tentang ruh, sifat, dan wujud Tuhan. Dan ontologi ketika melihat hakikat suatu kenyataan atau hakikat sesuatu yang ada melalui 2 macam sudut pandang, yaitu yang pertama kuantitatif. Kuantitatif itu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu berbentuk tunggal atau jamak. Kedua, kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu mempunyai kualitas tertentu. Dan secara sederhananya, ontologi yaitu ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis, namanya ontologi. Ilmu yang ditinjau secara epistemologi yang tadi, ketika ontologi berusaha mencari secara reflektif tentang yang ada, berbeda dengan epistemologi. Epistemologi itu berupaya membahas tentang terjadinya dan kebenaran ilmu. Lalu secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani dengan asal katanya episteme,
yang artinya pengetahuan, dan logos itu artinya ilmu. Nah, sedangkan menurut istilah, epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Epistemologi merupakan nama lain dari logika material yang membahas studi pengetahuan dan mengkaji bagaimana mengetahui suatu benda-benda. Dan epistemologi itu membahas tentang pentingnya cara atau metodologi ilmu pengetahuan tersebut. Jadi maksudnya ketika ilmu pengetahuan disoroti melalui epistemologi, maka pembahasannya akan terarah pada sumber yang dipakai oleh para ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan metodenya. Dan jika ilmu ditinjau secara aksiologi, yaitu aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu action yang artinya nilai dan logos yang artinya ilmu. Dan secara singkatnya, aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Aksiologis ini memiliki peran penting dalam ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena ketika suatu cabang ilmu tidak memiliki nilai aksiologis akan lebih cenderung mendatangkan kemudorotan teman-teman bagi kehidupan manusia. Bahkan tidak menutup kemungkinan ilmu yang bersangkutan dapat mengancam kehidupan sosial dan keseimbangan alam. Dalam pandangan Islam, ditinjau dari sisi manfaat dimensi aksiologi atas penerapan dan orientasinya. Maka ilmu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ilmu diterapkan dan bermanfaat langsung untuk kehidupan manusia di dunia. Ilmu ini tuh bisa dirasakan dan dibutuhkan oleh manusia di masa hidupnya. Contohnya ilmu sains yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya. Yang kedua, ilmu ini bermanfaat secara tidak langsung untuk kehidupan manusia di dunia, tapi untuk kehidupan di akhirat. Ilmu ini bersifat non-materi dan hasilnya tidak bisa langsung dirasakan oleh kehidupan manusia di dunia. Ilmu ini contohnya ilmu yang berkaitan dengan agama dan keimanan seseorang. Aksiologis ini dapat dikatakan analisis terhadap nilai-nilai. Maksudnya dari analisis itu apa? Yaitu membatasi ciri, tipe, dan kriteria status dari nilai-nilai. Nilai yang dimaksud yaitu menyangkut segala hal yang bernilai. Selain itu, aksiologis juga memberikan manfaat untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif sehingga ilmu pengetahuan tetap berjalan pada jalur kemanusiaan. Seperti itu. Baiklah, cukup sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.